menulis itu saya petakan menjadi dua. Dalam konteks motivasinya, silakan nanti Bapak Ibu bisa menempatkan diri saja, Bapak Ibu berada di posisi mana. Yang pertama adalah motivasi menulis itu berada di ruang idealis. Itu sudah tidak pernah berpikir tentang royalti, tidak pernah berpikir tentang hukum, sudah tidak pernah memikirkan tentang nanti pendapatan dari menulis saya apa, atau dengan menulis saya dihargai atau tidak. Itu sudah tidak mikir itu. Jadi motivasi idealis itu adalah motivasi yang dimiliki oleh seorang penulis yang tujuannya ya sudah menulis saja. Bagaimana tulisan-tulisannya atau karya-karyanya itu bisa dimanfaatkan oleh seluas-luasnya banyak orang. Oleh seluas-luasnya ilmu pengetahuan. Ya, prinsipnya menulis saja. Sudah selesai dengan kehidupannya lah. Itu motivasi idealis. Hanya sedikit orang yang berada di posisi ini. Kemudian yang kedua adalah motivasi pragmatis. Kalau mau naik pangkat baru nulis buku, atau nulis buku karena pengen naik pangkat, nulis buku karena pengen royalti, pengen hukum, pengen penghargaan, pengen lain-lain. Itu dimotivasi pragmatis. Keduanya ini dibolehkan, tidak ada yang haram, dibolehkan. Ini menjadi pemicu kita untuk terus produktif. Tidak apa-apa, karena yang idealis itu juga dimulai dari motivasi pragmatis, sehingga ini perlu dibangun. Atau Bapak Ibu berada di tengah-tengahnya, kadang idealis ya kadang-kadang pragmatis, atau kadang-kadang pragmatis kadang-kadang nggak masalah juga, sehingga ini menjadi roda kita untuk kita mau bergerak kemana. Tetapi pastikan ini harus kita pijaki, harus kita jadikan sebagai kendaraan kita. Karena menulis tanpa motivasi itu ya akan naik turun. Kita tidak akan stabil di dalam menulis. Kalau kita nulis misalnya pengen royalti, ya sudah, pastikan motivasi itu selalu kita bangun ketika kita sudah sampai pada puncak kejenuhan, atau kita merasa bosan, atau kita merasa mengalami mental block. Maka jadikan kendaraan motivasi itu sebagai penguat kita untuk terus bisa menstabilkan motivasi kita. Sehingga jangan sampai kita menulis itu tidak punya motivasi. Motivasi itu menjadi penting karena mendorong kita baik secara internal ataupun secara eksternal. Tapi itu jadikan kendaraan kita untuk terus kita bisa berjalan sampai buku kita selesai ditulis. Yang banyak kan baru nulis judulnya sudah bingung dan sudah tidak diteruskan menulis bab 1, bab 2, bab 3, atau menulis sampai di tengah jalan tiba-tiba bosan, tiba-tiba tidak dilanjutkan, sehingga draftnya ya mangkrak di laptop, tidak pernah disentuh. 1 minggu dibiarkan, 1 bulan diabaikan, 1 tahun akhirnya sudah tidak relevan, sehingga ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu pastikan di dalam menulis Bapak Ibu harus punya motivasi yang jelas. Bapak Ibu berada di kendaraan yang mana? Mau di idealis atau pragmatis, atau kedua-duanya dipijak. Sehingga ini untuk mengontrol emosi kita ketika kita berada di puncak kejenuhan, atau kita mengalami writer block atau kebuntuan, sehingga motivasi ini bisa menjadi penyemangat. Kalau misalnya untuk naik pangkat tahun depan, ya pastikan itu jadikan sebagai motivasi yang menjadikan tulisan saya itu harus selesai tahun ini, karena tahun depan untuk kenaikan pangkat. Itu akan memotivasi kita, akan terus menstabilkan kepenulisan kita, sehingga kita tidak terombang-ambing dari ketidakjelasan karena tidak punya motivasi. Sehingga tulisan kita harus selesai. Jadi tulisan yang baik itu yang selesai. Tulisan yang selesai itu yang ditulis. Jadi tulisan itu tidak akan pernah selesai kalau enggak ditulis. Maka tulisan yang selesai itu yang ditulis. Kalau enggak ditulis ya enggak selesai. Jadi jangan pernah mengharap misalnya karya kita atau buku kita agar fenomenal Pak, agar viral Pak misalnya. Tidak usah berpikir ke sana. Karena yang paling penting adalah tulisan itu bisa selesai.
Tulisan yang baik itu yang selesai itu. Tidak ada tulisan yang sempurna. Pasti ada kritik, pasti ada saran, pasti ada celah. Karena kita juga manusia, tempat salah dan lupa. Sebaik-baik apa kita menulis, pasti ada saja yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tanamkan motivasi itu sebagai dorongan kita untuk kita bisa menyelesaikan tulisan-tulisan kita. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah setiap tulisan wajib hukumnya untuk diselesaikan. Dan jangan pernah menunda-nunda tulisan. Karena tulisan itu ditunda 1 hari, maka Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini. Karena besok belum tentu Bapak Ibu memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Bapak Ibu hari. Oleh karena itu, kalau sudah ada ide, ada gagasan, segera tulis. Jangan pernah menunda-nunda penulisan. 1 hari Bapak Ibu menunda tulisan, sama aja dengan Bapak Ibu tidak menuliskan pikiran dan ide-ide Bapak Ibu. Sehingga itu juga bisa menjadi penghambat terselesainya tulisan-tulisan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari motivasi itu maka Bapak Ibu harus punya teknik. Jadi menulis itu ada 2 hal prinsipnya. Ada 2 aspek yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan teknis. Teknis menulis, teknis mengatur waktu, teknis kreativitas menulisnya, teknik menyampaikan tulisan-tulisan itu juga butuh kemampuan, butuh soft skill, butuh latihan. Kemudian yang kedua adalah bidang ilmu kompetensi kita sendiri, kontennya atau substansinya. Jadi ada 2 hal, teknis dan substansi. Itu harus Bapak Ibu kuasai. Teknis bisa dilakukan dengan webinar-webinar seperti ini, dengan latihan-latihan setiap hari, dengan bacaan-bacaan yang kuat. Kemudian kompetensi ya sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu.